dengan saya Vera Roniani Turnip. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai penulisan kata. Jadi di penulisan kata ini subtemanya dibagi menjadi 11. Yang pertama adalah kata dasar. Jadi kata dasar adalah satuan bahasa kecil yang mempunyai makna. Kata dasar merupakan kata yang memiliki yang sebelumnya tidak memiliki imbuhan, sehingga belum mengalami perubahan bentuk dan makna. Kata dasar dapat diartikan sebagai kata awal untuk membentuk kata yang lebih besar. Terus yang kedua yaitu kata berimbuhan. Contohnya sebagai berikut ini. Jadi kata berimbuhan adalah kata dasar yang sudah mendapat imbuhan. Oleh karena itu kata ini akan mengalami perubahan bentuk, fungsi maupun maknanya. Kata berimbuhan ini dapat digunakan di awal kata, di tengah maupun di akhir kata. Kemudian yang ketiga ada bentuk ulang. Jadi bentuk ulang ini adalah kata dasar yang ditulis menggunakan tanda hubung. Contohnya sebagai berikut. Jadi kata dasar itu digunakan tanda penghubung lalu dilengkapi dengan kata dasar lagi. Kemudian yang keempat ada gabungan kata. Jadi gabungan kata ini adalah gabungan beberapa kata dasar. Biasanya gabungan dari beberapa kata dasar ini bisa 2 ataupun 3 kata. Contohnya sebagai berikut ini. Kemudian yang selanjutnya adalah pemenggalan kata. Jadi pemenggalan kata ini mempunyai contoh sebagai berikut ini. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Kemudian yang keenam adalah kata depan. Jadi kata depan itu contohnya sebagai berikut ini. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Jadi kata yang mengikutinya itu kan seperti kata dasar. Jadi contohnya di dengan kata dasar itu dipisah. Seperti di Jakarta. Jadi gunanya kata depan ini untuk memperjelas kata dasar tersebut. Yang ketujuh adalah partikel. Jadi partikel atau kata tugas adalah salah satu jenis kata dalam tata bahasa formal bahasa Indonesia yang hanya memiliki makna gramatikal dan tidak memiliki makna leksikal. Contohnya sebagai berikut ini, guys. Kita bisa lihat secara bersama-sama. Kata partikel itu seperti lah, kah, dan tah. Ada juga contoh kalimatnya sebagai berikut ini. Lalu yang kedelapan adalah singkatan dan akronim. Contohnya ada sebagai berikut ini, guys. Kita bisa lihat. Jadi singkatan dan akronim ini adalah kependekan dari kata atau gabungan kata. Yang kesembilan adalah angka dan bilangan. Menurut KBBI, angka yaitu tanda atau lambang sebagai pengganti bilangan. Sedangkan bilangan yaitu banyaknya benda atau sebagainya atau dapat disebut jumlah. Biasanya angka itu dapat kita lihat sebagai contoh berikut, dan bilangan juga ada contohnya sebagai berikut. Tentunya kita sudah tahu bagaimana bentuk angka dan bilangan tersebut. Kemudian yang ke-10 yaitu kata ganti. Ku, kau, ku, mu, dan nya. Jadi kata ganti ini biasanya digunakan untuk penyebutan suatu nama atau kata pengganti dari nama kita. Kamu bisa mengganti contoh kata ganti orang. Kata ganti orang itu seperti aku, kami, kamu, kalian, dia, hingga mereka. Dengan menggunakan kata ganti ini, kalimat yang kita pakai lebih efektif gitu. Kemudian yang selanjutnya kata sandang, si, dan sang. Ini yang ke-11, kata sandang, si, dan sang ini merupakan kata sandang yang disandangkan di depan nama julukan, nama orang, hewan maupun tumbuhan. Sementara kata sandang sang itu merupakan kata sandang yang disandangkan di depan nama orang, hewan, atau benda yang diagungkan. Jadi kata sandang si ini biasanya ditujukan kepada orang biasa ataupun nama hewan seperti contoh berikut. Tapi kata sandang
Sang ini biasanya kepada orang yang biasa diagungkan. Jadi hanya sekian yang saya ketahui tentang pemakaian kata ini. Apabila ada kesalahan pengucapan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Annyeonghaseyo.